Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan masih bersama Pak Ahyar dan juga Pak Alphonse. Pak Ahyar, kalau dari mungkin Anda bisa memberikan nasihat hukum nih kepada Pak Budi Gunawan, kalau memang besok dia tetap akan dipanggil untuk uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Kira-kira baiknya dia datang atau tidak dengan penetapan tersangka ini, karena kalau sebegitu intensnya pemberitaan saat ini, bukan tidak mungkin besok itu akan berubah seperti ruang sidang dengan anggota DPR sebagai hakimnya. Ini buah si malakama sebetulnya buat Pak BG ya. Kalau nggak datang nanti orang menganggap dia menerima informasi ditetapkan status sebagai tersangka. Datang nanti juga besok. Saya kira tentu ya nggak tahu lah ya. Pada umumnya orang lah, saya nggak tahu bagaimana ini beliau. Tentu apakah akan fokus? Nah, alangkah baiknya kalau menurut saya DPR, kalau keputusannya tetap memproses beliau ini fit and proper test, kenapa, apa salahnya sih dia agak ditunda, sehingga mungkin Pak BG nanti bisa memberikan juga opini ke masyarakat. Kalau sekarang ini kan boleh dikatakan masih satu arah sifat ininya. Belum ada juga counter, sementara kita kan belum ada dengar konferensi persnya bagaimana. Apakah nanti sikap beliau? Nah, kan nggak harus dalam jangka waktu besok itu mungkin ditunda oleh DPR. Yang paling cantiknya benar menurut saya mungkin DPR. Apakah keputusan tetap atau tidak melanjutkan fit and proper test? Kalau tetap, saran saya apa nggak sebaiknya dikasih waktu. Untuk mungkin orang dengan berita yang begitu dahsyat ini tentu akan fokus ke orang. Kalau saya kira nggak akan fokus kalau nggak ada pemberitaan berita seperti kejadian seperti ini. Kalau mau tetap mau dilanjutkan, gitu. Kalau nggak kan nanti apalagi kalau fit and proper test dilakukan secara terbuka. Kalau tidak fokus cara menjawabnya nanti mungkin ulasan pers atau pengamat lagi, ini akan lain lagi nih nanti. Kembali maunya kita sebenarnya apa? Iya, di satu sisi sebenarnya bisa jadi wadah dia untuk mengklarifikasi tuduhan-tuduhan, tetapi di sisi lain bisa jadi ini bisa berupa sesuatu yang akan sulit untuk dilalui, semacam rintangan yang agak sulit untuk diloncati gitu ya, ketika. Kan peristiwanya kan sekarang, besok langsung kan nggak ada ibarat orang nggak ada napas dulu kan. Pak Alphonse, bagaimana kalau menurut Anda? Seperti kata Pak Ahyar tadi, memang buah si malakama. Kalau tidak datang, karena itu sudah jadwal. Kecuali kalau DPR menunda. Nah, sedangkan sisi lain, kalau seperti tadi dinyatakan, ini wadah klarifikasi. Karena status ketersangkaan ditetapkan oleh penegak hukum KPK, jadi apapun yang mau disampaikan klarifikasi, mungkin untuk kepuasan publik, oh begitu sebenarnya. Tapi secara hukum, tidak ada dampak apa-apa. Karena KPK tetap pada pendirian hukumnya itu kan. Nah, tetapi menurut saya juga, kalau memang tidak ada pilihan dari Pak BG untuk datang saja. Karena dari sekian puluh orang dari Komisi 3 mungkin akan melakukan bermacam-macam pertanyaan. Mungkin juga saat itu taruh secara hukum tidak, tapi opini masyarakat akan terbentuk. Kalau memang jawabannya rasional dan dasar-dasarnya fakta memadai, mungkin itu juga sebuah, kalau toh tidak jadi apa-apa, paling kurang secara politik ada pembelajaran bahwa inilah kenyataan yang harus dihadapi secara apa adanya. Baik.